Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf telah Waalaikumsalam mengganggu warahmatullahi wabarakatuh. waktu istirahat kalian. Sebenarnya Betul. tadi kami udah melakukan presentasi, cuman karena ada kendala, Waalaikumsalam. jadinya kami ngulang, sorry ya guys. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang tentang kestabilan lereng. Jadi, latar belakang dari jurnal ini adalah, judul jurnal yang kami pilih ini adalah tentang analisis kestabilan lereng studi kasus kelongsoran ruas jalan Cicingcin Malala, kilometer 27,6, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Bahwasannya di dalam jurnal ini menjelaskan tentang kerentanan tanah longsor di suatu daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terutama di Kecamatan Malala. Dinyatakan bahwa dari 519.000 penduduk Agam, sekitar 65.068 tinggal di wilayah yang rawan longsor. Eh, Terus Kecamatan Malala sendiri memiliki luas sekitar 7.834 hektar dengan penduduk yang rentan terhadap tanah longsor sebanyak 15.292 jiwa. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Yola Sedina. Kan Tidur ya tuh. oh, hmm, maaf keliru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dahayuna. Silakan. Oh, tidur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan Waalaikumsalam. penjelasan dari Siti Rama Acara tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan perangkat lunak, tambang, atau Geostudio 2012 Slope Survey. Data primer meliputi sifat fisik dan mekanik tanah, seperti kadar air, bobot isi tanah, kohesi atau Si, dan sudut geser. Dalam data sekunder mencakup peta geologi, hidrologi, curah hujan, topografi, serta zonasi gempa. Next. Pembahasan, kita masuk ke pembahasan pertama. Relevansi antara topik jurnal dengan karya dan bidang keahlian penulis. Jurnal ini ditulis oleh Kiratul Aini dan para rekan-rekan dari program studi S1 Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Topik yang dibahas yaitu analisis kestabilan lereng, sangat relevan dengan bidang teknik pertambangan, terutama dalam konteks mitigasi bencana alam seperti longsor. Keahlian mereka di bidang teknik geoteknik dan pertambangan mendukung pembahasan mengenai analisis kestabilan lereng menggunakan metode BISOP.
Pemilihan studi kasus wilayah rawan longsor di Kabupaten Agam sesuai dengan konteks keilmuan mereka. Boleh ini, weh. Lanjut lah, lanjut. Baca aja. Nanti yang mana mau diambil partnya, ambil aja. Harus on cam nggak? Harus nggak sih? Sebenarnya biar ada nampak mukamu aja, yo. Udah nggak on cam nggak apa-apa. Pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan, bahwa jurnal ini menekankan fakta bahwa banyak penduduk di Kabupaten Agam tinggal di daerah rawan longsor seperti Kecamatan Malala, yang topografinya terdiri dari lereng curam dengan resiko longsor tinggi. Penulis menyatakan bahwa pentingnya penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi longsor, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan keselamatan masyarakat. Next. Pemilihan serta cakupan kajian teori. Kajian teori dalam jurnal ini yaitu mencakup konsep dasar kestabilitas lereng, faktor keamanan, dan metode analisis serta metode Bishop. Penulis memilih teori-teori yang relevan dan terkini dalam geoteknik, memungkinkan pembaca untuk memahami isi latar belakang ilmiah dari analisis yang telah dilakukan. Referensi yang digunakan seperti karya Duncan dan Ricard. Dikutip di tahun 1987 serta prosedur Bowles tahun 1984 sangat relevan dengan topik. Namun, cakupan teori lebih banyak fokus pada metodologi teknik tanpa membahas lebih luas dampak lingkungan atau sosial dari stabilitas lereng tersebut. Nah, metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya itu adalah menggunakan pendekatan kuantitatif ya, dengan kombinasi analisis, laboratorium uji, sifat fisik dan mekanik tanah, dan simulasi perangkat lunak, geostudio slope atau W. Metodologi ini relevan untuk menentukan faktor keamanan lereng. Namun, hasil analisis manual dan menggunakan perangkat lunak tidak sepenuhnya konsisten, yang dapat dijelaskan lebih dalam oleh penulis untuk mengeliminasi potensi bias. Jadi, alasannya itu perangkat lunak yang digunakan GeoStudio Slope atau W itu sebenarnya karena berdasarkan keadaan dari lereng tersebut, GeoStudio Slope atau W ini yang paling sesuai gitu, karena dia bisa mengukur tingkat lereng dan lain-lain lah. Oke, next.
Kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Penulis itu menghubungkan hasil uji fisik dan mekanik tanah dengan nilai fakta keamanan atau yang disebut dengan FK. Untuk setiap kondisi lereng yang berbeda, itu ada kering, jenuh, dan dipengaruhi oleh gempa atau asli. Penulis juga membahas implikasi dari hasil tersebut terhadap stabilitas dan keselamatan lereng. Pembahasan cukup logis, tetapi kurang mendalam dalam menjelaskan perbedaan hasil analisis manual dan perangkat lunak. Kerangka berpikir penulis menggunakan data empiris dengan teori yang ada. Nah, jadi itu ya sebagian dari kekurangan dari jurnal ini. Lalu memberikan argumen yang kuat tentang perlunya perbaikan geometri lereng untuk meningkatkan faktor keamanan. Rekomendasi untuk mengurangi sudut kemiringan lereng dari 61 derajat menjadi 42 derajat. Mendukung kerangka berpikir yang terarah pada stabilitas lereng. Selanjutnya akan disambung dan dibahas oleh teman saya, yaitu Abrar. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Bima, Kak. Matikan aja, Kak. Apa, Kak? Di sini saya akan menjelaskan. Ya, supaya, Kak. Di sini saya akan menjelaskan. Woi, kedengaran suaraku? Ada suaranya enggak? Ada. Kedengaran, Ada suaranya, kedengaran. Ada. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Bima tentang menjelaskan pembahasan kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasi pada penelitian berikutnya. Penulis menyimpulkan bahwa lereng dalam kondisi tertentu tidak aman dan merekomendasikan penyesuaian kemiringan lereng. Ada juga kesimpulan jurnal yang merangkum temuan utama, yaitu satu, kondisi lereng memiliki FK 1,12 sehingga tidak aman terutama dalam kondisi jenuh dan dipengaruhi gempa. Kedua, penyelesaian geometri lereng ke sudut 42 derajat dapat meningkatkan FK menjadi 1,403. Aman saran yang diajukan ini mencakup perlunya studi dan analisis lebih lanjut mengenai metode teknik. Perkuatan tambahan dan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor eksternal seperti getaran gempa, implikasi untuk penelitian selanjutnya mencakup pengembangan metode stabilisasi yang lebih efektif dan studi dampak lingkungan dari perubahan geometri lereng. Selanjutnya, yang kedua itu adalah pembahasan bias yang memuat pada penelitian. Salah satu potensi bias dalam penelitian ini adalah ketergantungan pada data pengujian laboratorium yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi lapangan. Data kohesi lapisan pasir yang disubstitusi dari literatur yang dapat mempengaruhi akurasi hasil. Selain itu, faktor eksternal seperti aktivitas manusia dan perubahan iklim tidak sepenuhnya dibahas, yang dapat mempengaruhi hasil kestabilan lereng. Penulis sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Adapun kritik yang perlu disampaikan pembaca kepada penulis, yaitu kurangnya nama jurnal pada jurnal tersebut, sehingga para pembaca tidak mengetahui dari mana sumber jurnal itu dibuat atau diterbitkan. Selanjutnya. Secara keseluruhan, kesimpulan. Secara keseluruhan, jurnal analisis kestabilan lereng studi kasus kelongsoran ruas jalan Secincin sampai Malala, kilometer 27,6, Kecamatan Melala, Kabupaten Agam, relevan dengan keahlian penulis di bidang teknik pertambangan dan geoteknik. Penelitian ini menggunakan metodologi yang tepat,
yaitu kombinasi analisis laboratorium dan perangkat lunak GeoStudio. Slope slide W. Untuk menentukan faktor keamanan FK, buka kurung FK, tutup kurung lereng, pendahuluan jurnal secara efektif, mengemukakan urgensi studi kestabilan lereng, didukung oleh data empiris dari wilayah penelitian. Lanjut. Langsung jawab, ini kan yang pertanyaan kemarin. Kelompok Najwa kelompok berapa? Kelompok 5 kok nggak salah aku. Kelompok Biar Najwa, langsung. Najwa sama Bang Sony kan jawab ngasih pertanyaan. Iya, Iya, aku orang kedua. punya si ini, punya si Najwa. Kalau aku Bang Sony ya. Iya, dia kelompok 5 berarti kan? Iya, iya. Yang Oke. jawab Nanda sama Adi siapa? Pertanyaannya mana? Aku Nanda, Biar di aku grup. Nanda. Itu di Aku grup Nanda Nanda. kayaknya kalau apa kita Nanda pakai punya dia yang kemarin aja. ya udah. Itu Aku nanti yang jawab. buat video nanti ya. Iya, bikin video inilah sendiri untuk pertanyaan. Mm-mm. Lah, tapi udah semalam yang join. Oh iya, semalam kan udah ditanya kan ke kita. Berarti cuman kita doang yang pakai video ngejawab punya orang ini. Kakak. Apa kak satu lagi? Berarti ini nanti jawabnya pakai buat video. Enggak, kita langsung di Zoom sini aja ngejawab orang itu. Aku keluar bentar ya, pindah ke laptop soalnya habis baterai. Bentar ya. Apa kan? Oke, oke. Oke. Oh, jawabannya si Adi ya. Enggak, itu jawab punya si ini loh, Najwa. Karena Najwa pertanyaannya pertanyaan Adi kemarin. Lagi sambung. Wah, Uyun ini kayak pakai ini. Apa jawaban pertanyaan yang baru, bukan yang kemarin. Bukan, Adi pertanyaan yang baru dikasih dia. Kan kemarin udah aku tanya sama dia.
Oke, saya ingin menjawab dari pertanyaan Najwa kelompok 5. Faktor mempengaruhi stabilitas lereng algogi, jenis atau buatan, serta struktur geologi. Ada hidrologi, muka air tanah, infiltrasi air hujan, dan aliran rembesan yang dapat meningkatkan tekanan air pori. Yang ketiga ada topografi, sudut kemiringan dan tinggi lereng. Yang keempat ada beban eksternal, penambahan beban dari aktivitas manusia atau akumulasi sedimen. Yang kelima ada getaran, gempa bumi atau aktivitas seismik lainnya yang dapat memicu longsor. Sekian, terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Baik. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Buat tadi yang udah nanya, boleh nanya ulang aja lagi. Aku mau nanya. No. Ya, Halo, siapa yang mau bertanya? Yang tadi yang bertanya, tolong dipertanyakan lagi yang tadi, yuk. Makasih, yuk. Assalamualaikum Yo, wabarakatuh. Adianca, Nanda, tolong. Abang Ya, Sony. bertanya yang bertanya cepat lah Fatan tadi tidur, Ya, enak tidur ya Assalamualaikum Fatan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiansa dari kelompok 4 ya. yes, tunggu. Waktunya mau habis. Waalaikumsalam 3 warahmatullahi menit Oke. lagi. wabarakatuh. Saya ingin Ada. bertanya tentang apa saja faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng alami dan buatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saya ingin Assalamualaikum. bertanya. Duluan lah. Saya. Satu. Duluan. Luan aja, Luan. Udah. Ya, Oke. baik. Saya. Aku duluan. Duluan. Nama saya Nabila Fifa, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menganalisis stabilitas lerengnya dan apakah peran drainase itu dalam stabilitas lereng itu termasuk di dalamnya nggak? Oke, Sekian, terima kasih. lanjut. 8 menit lagi nih. Batas berapa? Batas satu kelompok. Bebas, sudah bebas. Aku nanya tapi nggak disahut, Cok. Aku nanya. Cepatlah. Saya Nanda Fitra Sabila dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari kelongsoran ini terhadap masyarakat lokal dan penggunaan jalan. Dengar, Cok. Ada lagi? Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, Fatan mau nanya. Capek kali suaranya, yuk. Itu Ya, apa silakan namanya? Oh, latar belakang si penulis. Nggak apa-apa sama dia pesan. Latar belakang si penulis itu kira-kira dia pendidikannya apa ya, Rahma? Nah, itu aja, Rahma. Thank you. Di luar nalar ya. Rama gitu. Oke, ada lagi
Yang tadi Sama yang kami pertanyaannya kayak setan ya, Fatan. Kesinambungan pertanyaannya. ada Yang lagi mau yang bertanya. tadi. Fatan, Selamat pertanyaanmu berkatu. pendidikan dia apa? Apa mau? Jadi Ya, kan kamu coba tahu ya dia pendidikan apa coba? Hah? di sini dia nanya simple anjir. Jadi gini, Masalah simpel dia tuh kayak dia nanya pendidikan yang buat jurnal ini apa? Pertanyaannya. nah, Kasih ya, Iya, Fatan. pendidikan penulisnya. ya, Dah. Kami tahu dari mana pendidikannya. Oke kan. Biasanya ada tuh di jurnal. Wawa mau nanya nggak Wawa? Satu. Waalaikumsalam. Kalian udah CC bab 1 ya? Kelompok 5 ingin bertanya. Sebutkan apa aja faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng alami dan buatan. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang tadi udah bertanya? Saya mau bertanya. Ya. Sebutkan alasan spesifik peneliti menggunakan software GeoStudio 2012//W untuk pengolahan datanya dan juga alasan spesifik pemilihan metode Bishop untuk pengolahan datanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah. Wawa tadi apa, Wawa? Apa aja faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng alami dan buatan. Ya. Udah. Iya. Nah, ya Oke. udah. Dah. Jawablah. Ini aku mulai ulang atau yang tadi dipakai? Terserah kayak mana nama. Ulang boleh, enggak ya udah. Ya udah ulang aja ya. Jadi pertanyaan si Adi kan. Oke, saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 4, Adiansa, faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng alami dan buatan, adanya kondisi geologi, jenis dan keadaan lapisan tanah atau buatan, serta struktur geologi. Yang kedua, adanya hidrologi, muka air tanah, infiltrasi air hujan, dan aliran rembesan yang dapat meningkatkan tekanan air pori. Yang ketiga, ada topografi, sudut kemiringan, dan tinggi lereng. Yang keempat, beban eksternal, penambahan beban dari aktivitas manusia atau akumulasi sedimen. Yang kelima, ada getaran, gempa bumi, atau aktivitas seismik lainnya yang dapat memicu longsor. Ya, terima kasih. Lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa yang soalnya tentang sebentar. Apa penyebab ketidakstabilan lereng? Ketidakstabilan lereng terjadi ketika gaya pendorong atau yang menyebabkan tanah atau batu bergerak lebih besar daripada gaya penahan yang menjaga material tetap pada tempatnya. Penyebab utamanya meliputi satu, faktor geologi. Jenis batuan yang rapuh, lapuk, dan bercelah meningkatkan resiko longsor, kekar, dan rekahan. Struktur geologis seperti patahan atau lapisan miring memengaruhi kestabilan.
Kedua, curah hujan tinggi. Air hujan yang meresap ke dalam tanah meningkatkan berat lereng dan mengurangi daya ikat tanah atau kohesi. Ketiga, getaran. Aktivitas seismik seperti gempa bumi atau getaran akibat aktivitas manusia. Peledakan alat berat dapat memicu pergerakan lereng. 4. Pengaruh erosi. Erosi oleh air atau angin dapat mengikis lereng sehingga mengurangi penopang material di atasnya. Kelima, aktivitas manusia. Penambangan pohon, pembangunan jalan atau tambang dapat mengganggu kestabilan alami lereng. 6. Beban berlebih di atas lereng, yaitu bangunan, kendaraan berat, atau timbunan tanah di atas lereng dapat meningkatkan tekanan yang menyebabkan ketidakstabilan. Ketujuh, pelapukan tanah dan batuan. Proses pelapukan membuat material menjadi lemah dan rentan bergerak. Terakhir, yaitu 8, drainase buruk, yaitu air yang terjebak di lereng meningkatkan tekanan pori dan mengurangi kekuatan geser tanah. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Sony Setiawan dari kelompok 5. Pertanyaannya, alasan spesifik peneliti pakai software GeoStudio 2012, Slope atau Way untuk pengolahan data, dan alasan spesifik pemilihan metode Bishop untuk pengolahan datanya. Jadi jawabannya yaitu alasan memilih GeoStudio 2012. Yang pertama ada komprehensif dan mudah digunakan. GeoStudio 2012 ini dirancang khusus untuk analisis stabilitas lereng, menyediakan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang mendukung berbagai jenis analisis geoteknik. Pengguna dapat dengan mudah untuk memasukkan data geometri, kondisi tanah, dan parameter material. Yang kedua yaitu adanya kemampuan menganalisis beragam metode. Slope atau W mendukung berbagai metode keseimbangan batas atau limit equilibrium, termasuk metode Bishop, Zanbu, Spencer, dan lainnya, sehingga fleksibel untuk kebutuhan peneliti. Yang ketiga ada visualisasi hasil yang baik. GeoStudio ini memberikan hasil berupa grafik, diagram, dan visualisasi kontur faktor keamanan atau safety factor yang memudahkan interpretasi data. Yang keempat ada validasi data. Software ini memungkinkan pengujian sensitivitas parameter, sehingga peneliti dapat memvalidasi hasil secara lebih akurat. Yang kelima itu ada reputasi dalam dunia geoteknik. GeoStudio ini sering digunakan dalam penelitian akademik dan proyek yang profesional dan memberikan kredibilitas lebih pada analisis. Dan alasan yang kedua yaitu alasan kenapa memilih metode Bishop. Yang pertama, adanya akurasi tinggi untuk lereng homogen. Yang kedua, adanya efisiensi perhitungan. Yang ketiga, yaitu cocok untuk lereng sirkular. Nah, metode ini tuh sangat sesuai dengan analisis lereng dengan bidang yang longsor, berbentuk lingkaran, atau yang umum ditemukan pada tanah kohesif. Yang keempat itu ada ketersediaan dalam software. Di metode ini bisa sudah terintegrasi dalam GeoStudio, Slope, atau W, sehingga memudahkan penerapan tanpa memerlukan modifikasi yang rumit. Yang terakhir ada penggunaan luas dalam penelitian. Metode ini telah teruji secara luas dan digunakan dalam banyak penelitian geoteknik yang menjadikannya sebagai pilihan yang kredibel. Sekian jawaban dari saya.
Lanjut. Ini tahu apanya dari mana? Emang nggak ada. Nanti muncul sendiri kalau udah limit. Oh, oke oke oke. Wih, si Patan kelompok berapa, wih? Lanjut lanjut. Dua dua dua. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatan kelompok 2. Bentar, apa tadi pertanyaan Fatan? Mana, wih? Ya, oke. Fatan bertanya apa kelebihan dari jurnal tersebut. Jurnal yang kami bahas memiliki kelebihan seperti satu, penerapan metode analisis kestabilan yang tepat, yaitu jurnal yang menggunakan metode analisis yang tepat seperti metode limit equilibrium finite element analysis. Yang kedua, konteks lokal yang relevan studi kasus pada jalur cincin Malaka ke M27,6 memberikan kelebihan karena referensinya dengan kondisi lokal. 3. Penerapan hasil untuk mitigasi dan rekayasa infrastruktur. Jurnal ini dapat memberikan kelebihan dalam hal aplikasi untuk mitigasi bencana dan rekayasa infrastruktur. Berdasarkan analisis kestabilan lereng, rekomendasi untuk perbaikan konstruksi atau penguatan lereng di daerah rawan longsor, misalnya dengan penguatan struktur lereng, drainase yang lebih baik atau penggunaan material tertentu, dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Ya, selanjutnya. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Eh, Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda, kelompok 1. Dampak longsor terhadap ekonomi dan sosial dan terhadap penggunaan jalan. Jawabannya adalah banyaknya tempat wisata yang sepi akibat dari longsor tersebut, menyebabkan pemasukan atau UMKM dari masyarakat melemah. Dan terhadap penggunaan jalan, dampaknya akses untuk jalan jadi tertutup dan juga banyaknya pemukiman yang hancur dan rusak akibat dari longsor tersebut. Sekian, terima kasih. Weh, ini Bima nggak ada loh, weh. Bima. Jadi siapa yang ganti Bima kan? gimana? Ah iya, dia nggak masuk.
Rahma, ini kalau misalnya, maaf, maaf, aku potong ya. Ini kalau misalnya ada waktunya nanti ini dia kan, muncul Iya, sendiri. nanti ada muncul misalnya tinggal 10 menit lagi ya gitu. Oh, oke, oke. Kasih. Ini gimana Bima nih, Wi? Bim, Udah muncul dia. Wakilkan aja lah. Oh, diwakilkan aja biar cepat. Nanti nggak ada Iya. suara mana dia. baik suara samaran. Oh, samaran, Bah. Sanggup kali bilang, sakit aku, gitu. Ih, aku demi ini langsung pulang kalau nggak cair. Bacot lah, cair-cair. Judi gue itu aja. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Weh, waktunya udah mau habis lah, weh. Lun, Iya. wakilkan aja lah Lun. Bim, cepat lah, Bim. Udah, waktunya udah mau habis nih, Bim. Udah 9 menit lagi, nih. Bentar, Cok. Aku mulai. Oke, udah bisa aku mulai. Udah, cepat Bim. Cepat lah, Ah, bakal pun. jadi aku menjawab pertanyaan Bila ya. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menganalisis stabilitas lereng? Apakah ada drainase dalam stabilitas lereng yang dibahas? Oke, Bila, jawabannya adalah
analisis itu dapat dilakukan menggunakan metode seperti metode keseimbangan batas, analisis elemen hingga atau model numerik. Lalu faktor keamanannya itu adalah rasio antara gerakan tanah dan gaya yang menyebabkan longsor. Dan apa peran dalam stabilitas lereng? Itu adalah drainase yang baik dapat mengurangi tekanan air pori yang dapat meningkatkan stabilitas lereng dan mencegah longsor. Sekian bila mohon diterima. Baik. Ya, bawa tutup Bima. Sekian gitu. Coba Bima. Tutup presentasi Bima. Sekian presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa nih kan? Rama? Halo? Stop recording dulu. Stop mana? Stop share ini. Gimana stop recording? Di aku nih. Ini yang titik 3 di kanan. Di 3 kanan. Terus pause, stop recording. Stop. Iya, stop. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Mohon maaf kalau kami ada banyak salah kata. Terima kasih. Iya, Selamat malam. Selamat tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bye. terima kasih.